Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Windy Paradiba Putri. Saya sedang mengikuti Latsar CPNS 2023. Saya berada di gelombang 1 angkatan 7 kelompok 1. Saya telah mengerjakan tugas Latsar saya yang agenda 1, yaitu membuat rangkuman pokok yang berjudul Sikap Perilaku Bela Negara. Adapun topik-topik yang akan kita bahas. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Adapun kita memiliki 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disingkat NKRI. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembelajaran yang dapat kita ambil sebagai ASN, kita harus dapat memahami wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, dan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita punya 5 nilai-nilai dasar bela negara, yaitu pertama, cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Lalu, sikap perilaku bela negara yang kedua adalah analisis isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi sebuah permasalahan yang masih eksis terjadi di masyarakat sekitar. Maka, pelajaran yang bisa kita ambil dari menganalisis isu kontemporer adalah dapat mampu memahami konsep perubahan dan perubahan yang ada pada lingkungan strategis. Jadi teknik analisis isu itu terdiri dari 4. Yang pertama, teknik tapisan. Dia menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kehayalakan, problematik, dan kelayakan. Kedua adalah mind mapping yang menggunakan citra visual dan prasarana grafis. Yang ketiga adalah SWOT, yaitu Strengths, Opportunities, Weakness, and Threats. Dan yang keempat adalah fishbone diagram. Ia dapat menolong kita untuk menemukan akar penyebab masalah. Nah, ada beberapa isu-isu kontemporer yang sering terjadi. Yang pertama, korupsi. Yang kedua, terorisme dan radikalisme. Yang ketiga, money laundering atau biasa disebut pencucian uang. Yang keempat, narkoba. Yang kelima, proxy war, yaitu perang antar dua negara tetapi ia menggunakan pihak ketiganya sebagai pengganti berkelahi satu sama lain. Dan mungkin yang terakhir ada yang namanya mass communication. Topik yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara yang sudah terdapat dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Artinya, secara konstitusi bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Maka pembelajaran yang bisa kita ambil adalah sebagai ASN kita dapat menanamkan pada diri nilai-nilai bela negara. Dan yang terakhir adalah wujud kemampuan awal bela negara yang terdiri dari 4. Yang pertama, kesehatan jasmani. Yang kedua, kesehatan mental. Yang ketiga, memiliki etika atau etiket dan moral. Dan yang keempat, menjunjung kearifan lokal. Maka dari itu, tujuannya kita punya kesadaran bela negara adalah upaya untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tangguh guna menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian penjelasan saya mengenai sikap perilaku bela negara. Senang bisa berbagi ilmu, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.